Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tata cara mencari supervisor dan melakukan admission atau pendaftaran, khususnya program PhD di University of Otago, New Zealand. Baik, pertama kali saya mau share dulu. Nah, ini dia. Pertama kali silahkan ya masuk ke websitenya University of Otago. Oke. Setelah tampilannya seperti ini, ya kalian bisa baca-baca tuh apa aja informasi-informasi yang setidaknya kalian butuhkan di sini. Nah, oke. Di sini ada gambar-gambar kegiatan mahasiswa di sana ya. Oke. Nah, kalau kalian ingin melakukan pendaftaran, tinggal pilih aja Future Students, PhD program ya. Karena beda kampus, beda langkah-langkah ya dalam pendaftarannya. Jadi yang paling benar adalah silakan mengunjungi website kampus tujuan masing-masing. Oke, ini contoh yang saya gunakan adalah University of Otago. Nah, di sini ada opsi ya, why choose the University of Otago, overview of our PhD program, fees for graduate research candidates. Nah, ini bisa dibaca-baca ya. Kemudian finding a supervisor and a research project. Nah, di video kali ini saya hanya khusus menjelaskan untuk finding a supervisor sama application process. Oke, kita klik finding a supervisor and a research project. Oke, mohon maaf ya, koneksi internet saya agak lemot. Soalnya baru mati lampu. Oke, di sini ada ya, ada di sini Postgraduate Research Opportunities Database, ada Media Expertise, ada Health Science Staff Expertise Database. Nah, kita pilih yang karena kita mau daftar PhD, pakai yang ini ya, Postgraduate Research. Nanti kita pilih bidang sesuai dengan minat kita. Nah, di sini boleh kalian pakai mesin ini ya, mesin searching untuk your certain background knowledge ya. Atau, nah bisa kita baca-baca di sini. Misal saya mau memfilternya ini aja, PhD itu aja. Nah, karena ini kan videonya untuk umum ya, jadi PhD dalam bidang umum. Kita coba pilih-pilih dulu. Oke, kita baca di sini ada physical oceanography, supervisornya namanya Dr. Robert Smith. Ada juga, nah ada investigating the role of immunoproteasome in gastric cancer. Nah, ini kalau kuliah ya, salah satu hal menarik kuliah di luar negeri itu di sana tuh ada jurusan-jurusan yang khusus yang mungkin di negara kita belum ada ya. Jadi sangat menarik ya bagi kalian yang ingin mempelajari sesuatu secara spesifik dan mendalam. Contoh di sini ada sangat menarik ya. Ada apa ini? Ada ini. A window into the brain, developing new formulations for treating brain cancer. Jadi ini fokus pada, ini medis ya, pada kanker otak. Kemudian ada, apa nama ini?
hydrothermal processing of waste materials. Ada menarik-menarik ya di sini. Jadi jadwalkan ya sehari atau 2 hari full hanya untuk meng- melakukan deep research ya ke web kampus tujuan kalian. Karena kalau ya kita mau melakukan mau membaca secara detail itu nggak cukup sehari 2 hari ya kalau kita memang mau menikmatinya ya. Apalagi eh, ada lagi ada yang apa ini? Innovation in Health Professional Education. Ada lagi apa ini? Rural and Primary Healthcare Research. Ada ini kebanyakan yang itu ya, medis ya. Jadi bagi kalian yang eh, background knowledge-nya medis, agaknya Otago ini pilihan yang menarik ya, karena di sini banyak PhD program yang fokus di medis ya, dengan banyak sekali cabang fokusnya. Ini ada loh jurusan yang fokusnya ke tuna, apalagi ini. Oke, novel disease, genes in brain development and decline. Ada lagi use of DNA and other molecule. Nah, ini misal mau pilih yang ini ya, kita klik. Kalau kita mau fokus di sini, nah kita lihat close date no dataset. Nah, jadi uh, University of Otago itu ada beberapa jurusan yang kita tuh bisa daftar sepanjang tahun, nggak ada due date-nya. Tapi ada juga yang ada due date-nya, misal Maret 2025. Jadi dilihat aja di websitenya. Kemudian di sini dilihat overview-nya tentang jurusan ini tuh yang seperti apa. Ini the project is part of a nationwide coastal program. Nah, jadi ini kayak eh prodi yang fokus pada laut ya. Mungkin terumbu karang atau apa ya. Coba kita lihat lagi. Use of DNA and other molecular tools to unravel the effect of land-based influence on rocky reef. Ya betul ya. Rocky reef by the biodiversity and function. Between several ini ya. Ini dilihat. Kemudian skill require. The scholarship-nya ada. Jadi di Otago itu saya ketika daftar itu juga ditawari untuk apply scholarship ya. Ini contoh. Nah, the successful candidate will work within the Camel Lab team at the University of Otago, full research cost for the projects as well as scholarship support. Nah, kurang lebih ini ya $35.000 will be provided for 3 years. Jadi emang average period atau time di PhD di PhD di Otago itu 3 tahun ya. Nah, how to apply? Nah, ini ya. Please email an expression of interest letter, outline your interest and background. Jadi buat dulu outline our interest and our background ya. Your academic record, ya ada transkrip. Boleh yang unofficial, maksudnya unofficial itu misal ijazah kita belum keluar ya. Bisa kalau di sini tuh pakai apa ya, Maya? Surat tanda lulus ya. Kalau saya dulu sekarang apa namanya? Tapi biasanya harus diterjemah, tersumpah ya. Your CV and the names of at least 3 reference. Jadi yang harus kalian siapkan adalah uh, expression of interest letter. Jadi yang isinya outline your interest and background, kemudian academic record atau transkrip, kemudian your CV, kemudian the names, nah referee-nya. Jadi kayak apa itu namanya? Supervisor di Indonesia apa ya? Kayak dosen, refereesnya dosen pembimbing minimal 3. Kalau saya dulu menghubungi pembimbing saya ketika S2 dan S1, dihubungi semua. Nah, emailnya ke sini. Ya, jadi email ke sini, attachmentnya apa? Ini tadi. Ya, file ini di attach.
atau email ini. Kalau bisa ketiga keempat-empatnya di email nggak apa-apa. Nanti biasanya yang membalas satu, tapi mereka saling berkorespondensi satu sama lain. Nah, itu ya. Nah, di sini kalau setahu saya di Otago itu kalau tidak ada formatnya ya berarti bebas formatnya ya. Biasanya kampus luar negeri itu kalau kalau mereka mewajibkan ada format itu biasanya di sini udah di linkkan itu apa namanya formatnya. Oke. Nah, kita kembali lagi ya ke halaman yang tadi yang ada finding a supervisor, kemudian PhD application process. Nah, sekarang kita ke tadi kan sudah ya finding a supervisor, kita sudah menemukan supervisor, kemudian kita email-emailan, misal beliau minta proposal kita, nah baru kita kirim. Setelah itu PhD application process. Ngapain aja? Langsung ya. How to apply for admission. Ini. Step pertama, find a department and supervisor. Tadi udah ya. Make contact with a potential department to discuss your proposal research area. Kemudian inquire to see if there is a postgraduate coordinator for the department because they will be the best person to first contact. Tadi ya, sudah ya. Yang ada email 4 orang tadi ya. When approaching a department of supervisor, we recommend an email introducing yourself and your research interest and asking if supervisor may be possible. You should also attach. Nah, ini dijelaskan kembali. Jangan lupa menyerahkan a copy of your full academic record. Jadi ijazah ya, ijazah sama transkrip yang udah diterjemah ya, terjemah tersumpah ya. Biasanya itu bayar berapa ya? Saya lupa. Antara 300 sampai 500 ya, tergantung halaman. Kemudian your curriculum vitae. Nah, saya ada ini ya, kalau mau contohnya ya, komen mau ya di kolom komentar. Kemudian your past dissertation or thesis and any relevant research publication. Nah, ini sangat penting ya supaya kita dilirik oleh supervisor yang kita tuju. Nah, jadi tesis sama disertasi kita juga dikirimkan filenya. Kemudian kalau kita sudah banyak publikasi, entah itu di Sinta, di Scopus, ataupun mungkin yang di luar itu juga boleh. Nah, saran saya semakin dekat tema kita ya, semakin inline tema kita dengan supervisor yang kita tuju, semakin besar probabilitas kita untuk diterima oleh supervisor itu ya. Jadi misal kayak seperti saya ya, tesis saya dulu hubungannya dengan scientific assessment ya, scientific assessment. Kemudian research publication saya juga tentang scientific assessment. Kemudian supervisor yang saya tuju juga fokus pada assessment. Nah, itu sangat inline sekali ya. Kemudian apalagi yang harus di-attach atau dikirimkan email filenya adalah details of any funding support which has been obtained or is being sought. Nah, jadi misal sudah dapat beasiswa nih ya, kirim juga letter of guarantee-nya ya, kayak bukti kalau kita sudah dapat funding support ya, entah itu dari LPDP atau Manaki ya, silahkan atau dan lain-lain ya. Kemudian if English is your second language, we also recommend providing information on your English language competence in your CV. Nah, jadi including standard achieved in any formal test taken. Nah, jadi di sini kita kan orang Indonesia, berarti English is our second language ya. Jadi butuh berapa sih skor English yang diminta? Nah, ini ada kita kita klik aja ya berapa ya. Oke. English. Nah, ini ya. Nah, ini jelas di sini ya. Kalau PhD ya, kita bacanya yang di postgraduate requirement. Ya, jadi kalau PhD itu overall, ya overallnya 6,5. Tiap skillnya nggak boleh di bawah 6. Ya. Jadi kalau dalam IELTS itu ya, walaupun mungkin overall kita itu 7 gitu ya misal, atau 7,5. Tapi kalau ada satu skill yang di bawah 6, nah itu susah. Masih susah untuk eh, digunakan untuk mendaftar di kampus yang English speaking country ya. Nah, jadi
Ini dipenuhi. Kemudian IBT ya, boleh IBT skornya seperti ini. Nggak ada di ITP, bisa nggak di sini ada nggak tulisannya ITP? Nggak ada, berarti nggak boleh. Gitu ya. Hanya ini yang bisa yang fulfill yang diminta oleh Otaku. Oke. Kemudian, nah saya ada saran nih untuk bypass supaya kita daftarnya nggak pusing-pusing amat, gitu ya. Setelah kita menyiapkan semua ya, semua file ini, nah submit yang step 2 ini, kalian bisa menggunakan agen ya, bisa IDP, bisa apa ya namanya kemarin? Apa ya selain IDP itu ya? Bisa Sun Education, bisa Interested, banyak ya agent-agent itu. Nah, nanti mereka yang memproses ini semua. Bahkan nanti ketika ada tawaran scholarship juga bisa dibantu, gitu ya. Jadi pertanyaannya untuk daftar di Otago ini lebih baik dapat beasiswa dulu atau belum? Bisa keduanya jawabannya ya. Kalau kalian sudah dapat beasiswa, boleh langsung. Kalau yang belum pun bisa. Nah, nanti di proses ini akan ditawari juga beasiswa dari Otago atau dari New Zealandnya. Di mana tadi ya? Ini. Di bagian ini, step 3 apply for scholarship. Jadi pengalaman saya daftar ya. Waktu itu saya sudah memegang eh, full funding scholarship, tapi masih ditawari mau daftar beasiswa nggak, ada pilihannya banyak. Nah, misal enggak ya tinggal enggak, kalau iya ya nanti kita pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian tunggu LOE-nya. Ya. Jadi nanti mungkin di pertengahan application kita ya, kita akan dihubungi oleh supervisor kita yang mungkin mereka butuh interview langsung dengan kita melalui Skype ataupun Zoom. It's okay. Itu salah satu dari proses. Nah, untuk masalah berapa lama prosesnya itu kalau pengalaman saya itu agak lama ya di sini tuh antara 3 bulan, 3 sampai 4 bulan dari step saya daftar sampai mendapatkan letter of unconditional offer. Ya, semoga bermanfaat. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya-tanya ya lebih detail tentang aplikasi atau pendaftaran di kampus luar negeri ataupun pendaftaran LPDP, silahkan mengirimkan emailnya ya di kolom komentar atau menghubungi atau via DM ya di akun Instagram saya yang akan saya kasih di deskripsi grup. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.